Bumi semua untuk cari tahu tentang informasi lingkungan di Kota Bandung. Kota Bandung nih Sobat Bumi emang erat banget ya dengan julukannya sebagai kota kreatif. Ini terbukti nih pada tahun 2012 Bandung ini termasuk 5 besar kota kreatif se-Asia. Keren kan Sobat Bumi? Tapi lebih keren lagi nih kalau kekreatifan ini bersumbangsi juga untuk lingkungan dan alam kita. Bener nggak? Bener dong pastinya. Dan pas banget di episode kali ini ada Craft-T memanfaatkan sisa hasil potongan kain atau kita lebih kenalnya dengan sebutan kain perca menjadi produk unggulan yang bernilai kreatif. Nah, seperti apa nih cerita lengkapnya? Kalau gitu langsung aja kita simak di episode Bumi ke-1 kali ini. Sobat Bumi, setiap hari menggunakan pakaian, setiap hari pula ribuan kain dihasilkan di pabrik tekstil. Kain merupakan bahan dasar pembuat pakaian yang terbuat dari hasil tenunan benang yang lembut. Semakin berkembang zaman, kini kain bukan hanya digunakan untuk kebutuhan pakaian saja Sobat Bumi. Kain banyak juga digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan rumah tangga seperti gorden, spray, sarung bantal, taplak meja, dan sebagainya. Setiap daerah, suku, dan negara biasanya memiliki kain tradisional yang berbeda. Kain-kain tradisional ini biasanya memiliki motif dan ciri khas yang unik. Salah satu kain tradisional Indonesia yang sangat populer dan mendunia adalah batik. Batik dulunya sangat identik dengan kain tradisional daerah Jawa. Namun kini kain batik menjadi identitas bangsa Indonesia. Makanya, tak jarang banyak instansi dan perusahaan di seluruh Indonesia menggunakan batik sebagai pakaian dinas mereka. Permintaan kain batik yang tinggi ternyata dapat dirasakan para pengrajin batik pada bulan Ramadan ini Sobat Bumi. Dikutip dari batikpekalongan.com, dikatakan kalau permintaan batik Pekalongan meningkat hingga melebihi 50% menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sobat Bumi, banyak permintaan pakaian, banyak juga nih limbah kain yang dihasilkan. Karena dari setiap proses pembuatan pakaian, biasanya akan menghasilkan potongan kain kecil yang disebut kain perca atau limbah tekstil. Bagi industri garmen yang besar, biasanya potongan kain ini tidak layak pakai dan berujung menjadi limbah. Namun di tangan salah satu industri kreatif Bandung, limbah kain ini mampu diolah menjadi produk unggul yang membawa ciri khas asli Indonesia. Seperti apa teknik mengolah limbah kain ini? Saksikan terus ya Bumi ke-1 kali ini. Ya. Halo Tina, Nadia dari Bumi ke-1. Akhirnya sampai juga nih di Craft-T. Tina itu dari tadi udah nengok-nengok nih dari luar. Wah, itu dia produk olahannya ya? Iya. Boleh masuk? Boleh, silakan. Sobat Bumi rumah kayaknya masih banyak yang belum tahu nih seberapa besar sih potensi dari kain sisa potongan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kain perca. Nah, walaupun hanya sisa kain potongan nih Sobat Bumi, tapi kain perca ini banyak banget potensinya. Makanya dimanfaatkan oleh Craft-T sebagai bahan baku untuk produk kreatifnya. Nah, di samping Nadia ini sekarang sudah ada Kak Titin Agustina. Kakak ini merupakan pelopor dari workshop Craft-T ini. Nah, dia ingin tahu lebih banyak nih dan pastinya Sobat Bumi rumah juga kan. Langsung aja kita tanya-tanya. Kak Tina, Nadia mau tahu lebih banyak nih soal Craft-T ini sendiri. Bisa nggak cerita sedikit Kak seputar Craft-T? Craft-T ini dulu dibikin itu tahun 2009. Pada saat itu memang sebenarnya melihat produk-produk lokal. Jadi dari pameran ke pameran itu batik kan sedang booming ya. Dan saya melihat ada potensi dari kain-kain potongan. Kenapa saya milih batik gitu? Kenapa saya milih kain tradisional gitu? Karena saya juga kami gitu ya di Craft-T ingin ikut berpartisipasi untuk menggaungkan dan mensosialisasikan tentang si batik ini, tapi dengan cara yang lain gitu. Kita mencoba untuk mengolah dari si limbah yang ada di tahun itu gitu. Jadi 2007 mulai sosialisasi, yang bikin baju udah mulai banyak, pengrajin juga udah mulai dikenal gitu kan ya.
dan kenapa enggak gitu saya mencoba dalam bentuk lain gitu. Jadi tidak dengan kain, tidak dengan baju batik, tapi dengan me-upcycle namanya ya kalau nggak salah dari si kain perca ini ya. Nah, Kak Tina kan memanfaatkan limbah-limbah sisa potongan ya, seperti kain perca. Nah, menurut kakak sendiri usaha kakak ini berbasis lingkungan nggak? Iya, karena sebenarnya untuk kain-kain sendiri itu sulit sekali didaur ulang, sulit sekali kalau misalnya ditimbun tanah gitu dia malah tidak lama terurainya. Ya, lama terurai. Nah, tidak mudah terurai. Jadi sehingga orang-orang dari konveksi dan lain-lain gitu ya, memang mereka punya sisa-sisa potongan mereka bakar gitu daripada gitu menjadi polusi udara ya. Kenapa enggak gitu. Nah, Kak Tina sendiri kan menggunakan kain perca tradisional Indonesia nih ya. Kenapa sih kakak mau menggunakan kain perca jenis ini? Kan banyak nih kain perca jenis-jenis yang lain. Karena itu tadi, jadi saya pengen mencoba dengan kain perca ini saya bisa mensosialisasikan kain Indonesia ke mata masyarakat dan ke mata dunia. Kalau yang lain mengenal mungkin kain batik hanya kain, hanya pakaian gitu. Kenapa enggak kita mengenalkan loh ini dari potongan-potongan dari pakaian, potongan-potongan dari kain itu ternyata bisa kok jadi produk yang lain gitu. Contohnya seperti ini alas piring, bisa juga jadi kayak sarung bantal gitu. Ini ada sarung bantal, ada juga ini pun sama-sama sarung bantal gitu. Ini juga sama dari kain perca kita olah gitu. Dimana kita bisa juga dikombinasikan dengan ada boneka gitu untuk menjadi pembeda gitu. Ada juga mungkin tempat tisu seperti di sini gitu. Ini tempat tisu pun jadi dari kain perca dan bisa kita lihat gitu ya, ini produknya hampir semuanya berbeda gitu. Alas piring ini terus gitu dengan desain yang sama ternyata juga beda-beda ya. Ya, ternyata jadi warna yang ini gitu. Sehingga memang benar-benar ketersediaannya terbatas gitu ya. Jadi kalau memang alas piring itu kita bikin satu set 4, ya sudah 4 aja gitu. Dan di saat memang orang butuhnya 12, kita nggak bisa bikin karena kain perca memang ada cuma 4. Cuma ada terbatas model yang berbeda juga. Ya. Nah ini di sini itu kain perca. Ini gudang-gudang kain perca yang memang sudah disortir berdasarkan warna tadi yang aku ceritain. Sebelum masuk sini sebenarnya kain perca datang itu kan biasanya di karung ya karena sampah gitu ya. Kita biasanya cuci dulu. Oh gitu. Ya, setelah cuci, kelompokin warna, masuk ke ruangan sini. Masuk ke ruangan sini. Ya. Jadi bahan baku di sini sudah siap desain. Kakak dapetin limbah kain perca ini dari mana? Oh, ini macam-macam. Batik itu kan kita harus mencari yang memang punya sampah banyak, itu biasanya konveksi kan. Ini beberapa, jadi ada yang dari Tasik seperti kain perca yang ini, ada juga yang dari Madura, ada juga dari Jakarta yang memang mereka punya butik ya, ada juga dari Cirebon, ada juga dari Jogja, ada dari Garut gitu kain percanya. Banyak yang masuk. Banyak. Gitu. Nadia pengen buat sendiri nih Kak dari kain perca ini. Boleh? Nadia mau kain perca yang mana? Bisa pilih? Warna ungu ini ya? Oh iya, boleh. Nah dari sini nanti kita coba ke desainernya, kira-kira desain seperti apa yang cocok untuk kain perca ini. Di sini ada ruangan kerja kita. Nah, jadi untuk desain, terus udah gitu kerjaan-kerjaan yang lain yang tidak terkait dengan produksi, kita biasanya kerjainnya di sini ya. Nah, untuk kain perca yang tadi Nadia pilih, mungkin bisa konsultasi untuk bikin produknya sama Yufi, karena Yufi ini desainer yang memang sudah mendesain produk-produk yang tadi kita lihat di depan. Gitu. Nadia. Ini kain percanya dan saya pamit dulu keluar ya. Oke kawan. Ini dia nih Kak yang aku pilih. Oh gitu. Jadi kita lihat desainnya aja dulu ya. Sini yuk. Nah, jadi biasanya kalau di proses produksi itu awalnya pasti aku bikin desain dulu. Jadi sketsa, biasanya kalau sketsa itu manual. Udah gitu langsung aku masukin ke gambar kerja, biasanya dalam bentuk print. Karena kalau ke tukang kerjanya itu bentuknya harus presisi, jadi ukurannya udah fix ya. Jadi mereka ketika bikin pola juga udah gampang, udah tinggal ngelihat gambar kerjanya. Ini biasanya aku sketsa bentuknya seperti ini. Terus kalau udah jadinya biasanya bentuknya seperti ini.
Jadi ini desain untuk sarung bantal, matching satu set sama taplaknya. Taplaknya ya. Ya, nah udah ada gambar kerjanya, kemudian udah ada desainnya, biasanya langsung ke pemilihan perca. Tadi kan Adi udah dianterin sama Tina ya, masuk ke ruang perca. Nah, biasanya perca-perca yang kayak gini kita pilah-pilah Harus lagi. dipilih lagi ya Kak ya? Iya benar. Soalnya kadang-kadang biar kalau menurut aku biar dia kelihatan kalau ini tuh perca, nempelnya jangan yang satu motif itu ditempelin jadi satu. Jadi biar dia, kalau menurut aku tuh jadi kayak value-nya dari si produk graffiti itu memang memperlihatkan bahwa ini tuh aslinya dari perca. Jadi nabrak-nabrak gitu kayak lebih bagus ya. Ini nanti dipotong kecil-kecil, kemudian langsung ditempelin. Jadi Ini ya. cari motifnya yang nabrak-nabrak. Dan biasanya aku biar nggak terlalu pusing, karena ini perca, motifnya beda nggak apa-apa, tapi warnanya kalau bisa satu tone. Misalnya kalau ungu Semua gitu ya. ungu semua. Kalaupun misalnya gradasi dari ungu muda, ungu ke ungu tua, misalnya seperti itu. Tuh, nah ini nanti masuk ke proses penempelan. Kayak pakaian keras disetrika, kemudian dijahit, di zigzag, di patchwork gitu. Nah, hasilnya kebetulan aku udah ada juga nih. Nah, seperti ini. Kalau dari setelah ini diapain lagi nih Kak? Nah, kalau habis dari sini langsung ke proses finishing. Oh, finishing. Finishing. Jadi di tempat jahit kita itu ada proses penempelan, kemudian proses penyambungan perca, dan terakhir proses finishing. Kalau misalnya melihat kita ke depan. Nah, ini di meja ini tuh kumpulan barang-barang yang belum jadi biasanya. Setengah jadi, udah masuk di proses penyambungan, tinggal masuk ke proses finishing. Jadi bentuknya seperti ini, masih lembaran-lembaran. Ini pola depannya. Jadi ada percanya, kemudian ada bahan pendukung lainnya. Biasanya bahan pendukung lainnya ini material baru gitu. Jadi nggak keseluruhannya itu pakai perca. Berapa persen sih Kak perbandingannya antara limbah kain percanya dengan material yang baru? Sebenarnya tergantung desain sih, tapi aku usahakan itu mungkin sekitar 50%. Jadi 50-50 atau Mungkin lebih kain percanya ya? Iya. 50%. Pertimbangannya kenapa nggak semuanya perca? Ya, karena kan biar durability-nya juga lebih tahan lama. Karena kan kalau perca ini kan sambung-sambungan ini kan takutnya dalam jangka waktu berapa lama terbuka, lepas jahitannya atau seperti apa gitu. Kalau full Kain perca ya? Iya benar, seperti itu. Sobat Umi udah lihat kan gimana tadi kita milah-milah kain percanya, terus juga ngedesainnya seperti apa. Unik ya Sobat Umi, dari kain perca yang tadinya mungkin nggak ada potensi tapi bisa menghasilkan produk unggulan, apalagi ini terbuat dari kain perca tradisional Indonesia. Coba Sobat Umi tiru ya di rumah. Sebagai kota kreatif, Kota Bandung juga terkenal dengan industri fashion yang banyak digemari oleh para anak muda dari seluruh Indonesia. Aneka pakaian dengan motif dan model yang unik bisa kita temui di kota ini. Namun di balik berkembangnya industri pakaian di kota ini, menjadikan limbah kain hasil produksi pakaian menempati jumlah limbah terbesar keempat di Kota Bandung. Menurut Ripka Susilo, mahasiswi dari Sarjana Desain Produk Institut Teknologi Bandung mengatakan, kalau limbah kain menyumbangkan 5,1% volume sampah di Kota Bandung, yaitu dengan berat kurang lebih 63,6 ton per harinya. Perkembangan industri kain juga menyebabkan kain menjadi limbah yang sulit terurai karena tersusun oleh benang-benang sintetis dan semi-sintetis. Hal ini menjadikan limbah kain masuk dalam kategori limbah anorganik sehingga butuh penanganan yang lebih khusus. Sejauh ini, limbah kain di Indonesia dikelola dengan cara mendaur ulangnya menjadi produk-produk craft, yaitu produk yang memperhatikan elemen dekoratif. Limbah kain dapat dikelola menjadi produk craft dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya seperti patchwork, quilting atau matelasse, teknik anyam, dan teknik langsung dijahit.
Teknik patchwork merupakan teknik penggabungan potongan kain perca satu dengan lainnya yang memiliki motif atau warna berbeda, sehingga dihasilkan bentuk baru. Sedangkan teknik quilting atau matelasse merupakan teknik penggabungan dua atau lebih kain menjadi sebuah kain yang lebih tebal. Kedua teknik ini merupakan teknik yang digunakan oleh Craft-It untuk menghasilkan produk unggul berciri khas Indonesia milik mereka. Nah, Sobat Bumi, limbah hanyalah akan menjadi limbah bila tidak dikelola dengan menambahkan value pada limbah tersebut. Sekecil apapun potongan kain limbah batik, kain ini tetap akan menjadi identitas bangsa kita. Apalagi bila ditambah dengan unsur kreatif, pastinya limbah kain batik akan menjadi produk unggul yang tak kalah saing bagi negara lain. Vina, kita lanjut ngobrol ya. Nih, tadi kan ada udah ngeliat nih Kak ya, serunya gimana proses produksi produk-produk Craft-It ini. Ada nggak sih Kak limbah samping yang dihasilkan dari proses produksi? Nyaris nggak ada sih, karena kan tadi Nadia bisa lihat ya, maksudnya potongannya juga nggak terlalu besar gitu, agak kecil-kecil. Nah, kalau misalnya besar, biasanya kita olah. Ini salah satunya ada desain seperti ini. Ini biasanya kita ngolah di saat ininya percanya memang masih besar, karena dia harus dipotong kotak-kotak dengan pola tertentu. Nah, kalau misalnya memang udah kecil banget gitu, itu biasanya kita olahnya dengan teknik seperti ini. Ini udah tidak memungkinkan untuk dipotong pola. Ini atau enggak kita larinya ke produk-produk yang kecil, seperti dompet ini, dompet seperti ini, dompet-dompet kayak gini, atau misalnya ada tekstil kayak gini. Nah, tekstil ini juga kan sebenarnya ini olahan dari kain perca juga, cuman kita jadiin kain, dimana orang-orang pun bisa terserah mau bikin produk apapun, entah itu mau dibikin baju, entah itu mau dibikin sarung bantal gitu ya. Ini bebas-bebas aja, jadi teknik-teknik seperti ini. Jadi kita itu sebenarnya menyiasati kenapa ada yang begini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, tuh menyiasati biar kita tidak sampai membuang lagi gitu. Udah kita olah lagi ya. Membuang lagi itu kan sama-sama aja ya, sebenarnya kita juga jadi nggak ramah lingkungan pada akhirnya gitu. Kak Tina, Nadia kan sempat baca-baca nih ya di websitenya Craft-It sendiri. Nah, Craft-It ini pernah ikut salah satu lomba ajang itu seperti social planner yang diadakan oleh Bank Mandiri ya? Iya betul, kita ikut di tahun 2012. Jadi program Menteri Bersama Mandiri tahun 2012. Nah, dan Anda juga ngeliat nih di kolom berita tuh ya, di website Craft-It itu kakak memberdayakan perempuan-perempuan di lembaga permasyarakatan. Nah, itu menarik sekali tuh Kak. Ya, lebih tepatnya kita membina mereka gitu. Jadi pada awalnya di akhir tahun 2011 saya terbersit ide untuk membantu para napi di lembaga permasyarakatan wanita di Bandung. Nah, berawal dari memberikan pelatihan sampai akhirnya selama memberikan pelatihan itu ternyata banyak masalah-masalah sosial yang memang bisa kita angkat di situ. Nah, salah satunya ternyata yang memberikan skill itu sudah sangat banyak. Yang mereka butuhkan ternyata tidak hanya sekedar skill, tapi solusi berikutnya gitu untuk membuat mereka skillful dan mereka pride untuk siap keluar itu. Kebutuhan secara finansial selama mereka di dalam penjara pun sebenarnya mereka pun perlu gitu. Jadi sehingga mereka ingin berkegiatan yang menghasilkan dan bermanfaat untuk mereka selama mereka ada di sana. Gitu. Pada akhirnya Craft-It mencoba untuk membuat program binaan yang memang continue gitu. Jadi terus-menerus kita membina mereka walaupun napi keluar masuk ya gitu, yang namanya masa tahanan udah habis gitu. Terus gitu ada lagi napi baru ya kita latih lagi dan terus seperti itu. Iya. Dan diharapkan juga sampai nanti keluar ke masyarakatnya pun ya kayak. Mereka juga siap. Jadi mereka bisa ya di samping dapat skill, mereka pun sudah proven ya, maksudnya produk yang mereka hasilkan ternyata bisa dipasarkan melalui link Craft-It gitu kan, dan mereka pun tahu gitu, minimal itu menambah rasa percaya diri mereka, bisa mereka kembali lagi ke masyarakat. Sobat Bumi, memiliki pakaian dengan motif dan corak kain menarik mungkin sudah tidak asing bagi kita. Namun bagaimana dengan pakaian yang terbuat dari kain anti bau dan dapat mengontrol keringat? Kain ini merupakan hasil teknologi yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan di Taipei yang bernama Syntex. Kain ini khusus dikembangkan untuk industri pakaian olahraga, mengingat para olahragawan sangat identik mengeluarkan keringat berlebih.
Yang cukup unik adalah kain ini terbuat dari daur ulang ampas kopi dan botol minuman plastik. Ampas kopi dan botol minuman plastik dilebur dan dibentuk menjadi pelet plastik yang kemudian diolah menjadi benang. Benang dari hasil daur ulang ini diberi nama SKV. Benang inilah yang dijadikan bahan baku pembuatan pakaian olahraga. Pakaian olahraga dari perusahaan Sintex mampu mengendalikan bau, cepat kering, dan dilindungi juga oleh sinar ultraviolet. Tak mau kalah, Taiwan Textile Research Institute juga mengembangkan pakaian yang dapat mendeteksi banyaknya keringat yang kita keluarkan. Pakaian ini dilengkapi dengan detektor kecil yang diletakkan pada kain. Detektor ini akan mengirimkan sinyal ke smartphone dan memberikan info jumlah dan pH keringat sehingga kita bisa tahu kondisi tubuh kita setiap waktunya. Kreatif dan menarik ya Sobat Bumi. Semua pakaian ini bisa kita temukan pada pameran Taipei InStyle yang dilaksanakan oleh Taiwan. Pameran industri pakaian dan tekstil ini akan terus berlangsung hingga tanggal 17 Oktober 2014. Tertarik Sobat Bumi untuk menghadirinya? Tapi nah, sebelum Nadia pulang, kita ngobrol sebentar dulu ya. Ya, boleh. Ini kan Nadia kan sempat baca nih artikel di website Graffiti. Iya. Nah, di situ tertulis bahwa produk Graffiti ini bisa menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, itu apa maksudnya? Maksudnya dengan kita merecycle kain tradisional Indonesia, diharapkan kita juga bisa mensosialisasikan produk khas Indonesia sendiri. Nah, seperti dibilang, kita awali dengan batik, mungkin berikutnya dengan tenun, dan berikutnya mungkin dengan apa lagi yang memang ada limbahnya. Ada limbahnya. Iya. Nah, makanya tagline Graffiti sendiri kan Patch a Hope gitu ya. Sebenarnya itu adalah harapan bagi segala sesuatu yang terbuang gitu. Nah, di situ kain yang terbuang masih ada harapan untuk jadi produk yang valuable, dan begitupun tanda petik orang yang terbuang yang di lapas itu pun mereka juga masih punya harapan untuk berkarya sebenarnya. Menarik sekali Kak obrolan kita. Nah, makanya makasih ya Kak untuk info-infonya tentang Graffiti sendiri. Ya, sama-sama. Ya. Nah, Sobat Bumi, menarik sekali ya kain perca tradisional Indonesia ini yang tadinya kita pikir mungkin nggak mempunyai potensi, tapi di tangan Graffiti sendiri, kain-kain perca tradisional Indonesia ini bisa menjadi suatu produk Indonesia yang memiliki keunggulan dan pasti bisa menjadi identitas bangsa Indonesia. Dan gak hanya berdampak positif saja sampai di lingkungan, tapi nih Graffiti sendiri melakukan pemberdayaan masyarakat terlebih pada perempuan di lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau limbah saja sudah terolah, pemberdayaan masyarakat pun terbangun, maka keseimbangan alam, lingkungan, dan manusia pun terjaga. Benar kan Sobat Bumi? Nah, buat Sobat Bumi semua nih yang mungkin ketinggalan informasinya, gak usah khawatir, tenang aja. Langsung aja follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Dan Sobat Bumi semua, jangan lupa saksikan terus episode-episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya, pastinya hanya di Dai TV setiap hari Minggu jam 5 sore. Nah, kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Katina, kita sama-sama yuk sebutin tagline Bumiku1. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.